Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Heri Firmansyah selaku dosen Fakultas Selekta Hukum Pidana Universitas Tarumanagara. Perkenalkan, nama saya Handi Firman, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang perbuatan video asusila. Apakah Najril Ilham benar menjadi tersangka video asusila? Apakah pasal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Najril Ilham? Pada tepatnya awal 3 Juni 2010, Ariel tersandung isu video porno mirip dirinya bersama Luna Maya yang saat itu menjadi kekasihnya, dan juga Cut Tari. Pada tanggal 22 Juni 2010, sekitar pukul 3 pagi, Ariel mendatangi Mabes Polri dan status Ariel ditetapkan sebagai tersangka. Ariel terancam pasal berlapis karena secara sadar mendokumentasikan hubungan intim yang kemudian tersebar dan menjadi tindakan asusila dengan hukuman minimal penjara 6 tahun penjara. Ancaman yang dituduhkan kepada NA adalah pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan. Pasal 45 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. NA diputuskan bersalah dan dihukum selama kurang lebih 3 tahun karena menjadi tersangka kasus video porno. NA atau Ariel dijerat dengan banyak pasal. NA dijerat pasal dari Undang-Undang Anti Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, serta KUHP. Ariel NA juga dikenai pasal 282 KUHP. Pengenaan pasal tersebut terkait menyiarkan atau mempertunjukkan tindakan asusila. Dalam putusannya, majelis hakim mengatakan Ariel bersalah sebagaimana dakwaan jaksa, yaitu membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi dan melanggar pasal 29 pasal 4 UU nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyebaran serta membuat dan menyediakan konten pornografi, kata Ketua Majelis Hakim dalam sidang Pengadilan Negeri Bandung. Pasal 29 UU Anti Pornografi dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda sebanyak 750 juta rupiah. Selain itu, majelis hakim juga mengatakan Ariel sedikitnya terbukti bersalah atas pasal 56 KUHP tentang perbuatan kejahatan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarluaskan tindakan asusila. Dalam hal rekaman video persenggaman dengan Luna Maya dan Cut Tari, menurut hakim, Ariel telah bersikap ceroboh dengan menyimpan rekaman itu pada alat penyimpan file terpisah atau hard disk eksternal yang kemudian ditemukan oleh editor musik yang juga teman Ariel. Pasal 27 UU ITE mengatur
bahwa siapa saja yang mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dikenai penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, pasal 282 KUHP mengganjar mereka yang menyiarkan dan mempertunjukkan tindakan asusila dengan pidana penjara paling maksimal 1 tahun 6 bulan. Terkait kasus tersebut, apakah Najril Ilham pantas menjadi tersangka? Apakah pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 UU ITE dapat dikenai kepada tersangka? Adapun unsur-unsurnya: kesalahan dengan sengaja, melawan hukum tanpa hak, perbuatan mengirimkan objek informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dalam penjelasan pasal 45B UU 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia cyberbullying, yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan atau kerugian material. Sebagai negara yang demokratis, bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan sangat mementingkan stabilitas negara. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan tetapi negara wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi dan teknologi. Jadi dengan kata lain, di Indonesia tidak berlaku hak asasi manusia yang tanpa batas. Hal ini dapat kita simpulkan dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang HAM. Sekian dari saya, terima kasih.